Halo, Halo. selamat siang, pagi, siang, sore, atau malam. Jumpa kembali di Indonesia. Kita sekarang mau bahas mengenai teknik. Ya, jadi kemarin gue baru dari Bali, Van. Oke. Baru dari Bali, ya. Dari Bali, bukan kemarin sih, udah lama lah, beberapa bulan yang lalu, bulan Juni, ya. Bulan Juli. Nah, waktu gue di Bali, biasa favoritnya ziarah kuliner kita di Bali itu adalah Klepon. Ida Bagus Nyoman Brate Di pinggir pasar. Betul, di kota Badung, ya, ibu kota di kota Badung, ya. Di Pasar kota apa Badung. teh? Pasar. Namanya pasar. Jalan Kalantaka, ya, di kota. Jadi jauh tuh teman-teman, 45 menit. Dulu gua pernah pergi ke Bali sama teman-teman non kuliner lah ya. Terus mau kemana hari ini? Beli klepon. Di mana? Di Badung. Berapa lama? 45 menit. Mundur semua. Tinggal kita yang bertahan ke sana. Tapi teman-teman, itu adalah klepon terenak sedunia. Jadi cara bikinnya, ya, itu kleponnya itu dibikinin kayak cup kecil gitu ya dari adonan kleponnya. Lalu dia tuangin gulanya. Jadi bukan dari gula padat yang dicairin, tapi dia tuangin gula cair, dia tutup, baru rebus sebentar, terus dikasih kelapa, ya. Teman-teman mesti telepon dulu, kalau nggak ngantri lumayan lama belinya. Oh, sekarang ngantri ya? Ngantri, Dulu ngantri, mah Van. nggak Wah, terlalu ya. sekarang ngantri, Van. Sekarang bisa sejam juga, nunggunya. dulu juga ngantri sih, karena gue inget yang ngantri terus gue ke pasar sebelahnya gue beli ikat kepala. Gue nggak cuma beli ikat kepala, karena ikat kepala yang itu kan langsung pakai. Iya. Gue beli yang masih lembaran, abis gitu gue belajar dulu cara makainya. Jadi gue sempet beli, belajar cara makainya, gue praktek sampai bisa makainya, gue balik lagi ke tempat telepon baru pada selesai. Itu memang ngantri memang lumayan cukup lama. Tapi begitu dimakan itu meletus di mulut gitu ya. Gulanya mantap. Oh ya, sekarang dia buka cabang, Van, di Icon Mall Sanur. Oke. Nah, waktu itu gue bawain ke Sanur, terus teman kami Pak Rai sama siang Pak Rai, dia bilang, "Loh, Kang Aras ngapain jauh-jauh? Sekarang di Mall Icon Sanur ada," katanya. Jadi di Mall Icon Sanur juga ada outletnya. Nah, tapi di sebelahnya ada yang jualan lagi. Nah, nggak terlalu ngantri. Terus kata temen gue, beli yang sebelahnya aja. Klepon juga. Jadi di sebelah-sebelahnya tuh banyak yang jualan klepon juga selain yang kios ini gitu ya. Oke. Ayo kita cobain sebelahnya aja. Rasanya sama kok. Coba dicobain, sama nggak? Ya sama sih gitu. Tapi gini, gue bilang, gue merem. Gue ini tangan, gue bilang sama teman gue, coba taruh satu. Makan kan? Merem, taruh satu lagi. Gue bisa nebak. Yang Kalantaka yang nomor 2 ya? Iya. Berarti rasanya beda, teman-teman. Iya. Itu namanya blind tasting. Menurut gue blind tasting ini satu teknik yang sangat simple. Karena kalau kita matanya ditutup ya, terus kita makan, apalagi membandingkan ya, 2 gitu ya, itu membuat panca indera kita tuh lebih tajam gitu. Karena kita menganalisa. Salah satu yang membuat gue agak tergebok juga adalah apa bedanya antara bir bintang sama Heineken. Nah, di Indonesia kan ada 2 tuh. Ada bir bintang, ada Heineken. Yang juga ya lambangnya kan? bintang. Yang juga lambangnya bintang, ya kan? Diproduksi di bintang, tempat yang sama gitu. Wah, bintang lebih pahit gitu. Oke. Gue bilang, merem, tuangin ke gelas, 1 bintang, 1 Heineken. Gue minum yang pertama, gue minum yang kedua. Yang pertama bintang ya? Bukan. Heineken. Justru lebih pahit. Justru lebih pahit. Jadi, blind tasting itu blind tasting. satu teknik yang bisa dipakai untuk membandingkan gitu. Blind tasting itu nggak harus sambil merem ya, teman. Iya sih. Yang penting produknya tidak diketahui. tidak dikasih identitas gitu. Tidak beridentitas. Tidak dikasih identitas. Dia ditampilkan tidak dengan identitasnya gitu. Iya. Jadi kita tidak dipengaruhi oleh label dan lain-lain. Iya, dan gitu ya. pernah ingat nggak, Van, yang kita pernah minta orang nyobain air, Van? Oh iya, pernah ya. Iya. Air minum. Iya, jadi kita pengen ngasih tahu Orang ke bisa teman-teman bedain sih air minum. bahwa Air minum air dalam itu kemasan. ada rasanya, Ada ya kan? rasanya. Jadi ada 2 gelas diisi air, 1 air A, 1 air B. Nah, ketika air B ini diminum, teman-teman bilang, ini air apa? Ini air pegunungan, Pak. Gitu. Terus gue bilang, emang lu pernah ke gunung terus minum airnya? Enggak. Terus tahu dari mana air pegunungan? Dari iklan. Karena dulu ada brand minumannya, iklannya sumber air pegunungan gitu. Jadi dia begitu minum, dia bilang, ini air pegunungan. Walaupun dia belum pernah ke gunung dan nyobain airnya. Itu brand asosiasinya kuat ya. Jadi blind tasting itu satu cara untuk
membandingkan gitu loh kalau kita mau tahu ya Iya. bedanya apa dengan apa gitu. Iya, Nah, benar. kalau battle juga pernah ya, Van? Battle juga ngadu-ngadu. Jadi kayak yang tadi sebenarnya yang lu lakukan dengan blind testing itu kan sebenarnya battle juga ya, cuman Iya, betul. tertutup gitu. Eh battle tuh dulu kita juga pernah, nggak tahu lu ikut nggak ya, kita bandingin mie instan rasa ayam bawang. Nah, Kita bandingin tuh Indomie, beberapa brand. Indomie mie sedap apalagi segala macam. Terus semua ayam bawang terus kita masak sesuai dengan petunjuk yang tertulis di kemasannya. Ya. Jadi airnya kita ukur. Kalau dibilang masukkan ke dalam air mendidih, kita tunggu airnya mendidih dulu baru Yeah. kita masukin. Aduk selama 3 menit. Tapi kita pakai timer benar 3 menit kita aduk gitu dan seterusnya. Lo waktu dia bilang tiriskan dimasukin ke lemari es. biar tiris. Yang repot kalau itu untungnya mie instan ya, kalau nugget kan nanti ada goreng sampai kekuningan terus berkekuningan. Jauh. Jadi ya itu ya tadi kita membandingkan sesuatu pada saat yang bersamaan, karena gue juga pernah dengar tuh kalau ada yang ceritakan waktu itu lagi ulang tahun Jakarta kalau nggak salah, terus ngomongin tentang dodol Betawi, terus emang bedanya apa dodol Jatinegara sama dodol Depok? Oh, kalau dodol Jatinegara itu lebih manis gitu. Ya kan artinya gue mesti beli yang Depok, gue makan yang Jatinegara, yang manis ini Jatinegara. Nggak bisa kalau ngebandingin, kalau ngebandingin itu harus bareng gitu ya. Meskipun ya ada beberapa juga selain battle, artinya di tempat yang sama atau blind testing, kalau lu punya cukup memori kalau menurut gue. Karena kadang-kadang kan kita nggak bisa tuh bandingin. Maksudnya episode yang kemarin kan gue cerita tentang kalau orang nyobain 3 tempat soto atau 3 tempat mie ayam, Lu harus pasti ingat rasanya. ada Ya. lah yang lu inget gitu. Kayak misalnya ya itu lu makan soto paling nggak, apalagi kalau sotonya beda ya, kayak misalnya lu minggu ini makan soto Kudus, minggu depannya lu bikin episode tentang soto Semarang atau soto Lamongan gitu, terus lu bikin episode lagi tentang soto Bandung gitu, meskipun itu soto bening semua gitu, tapi kan lu bisa membandingkan bahwa oh yang ini rasa bawang putihnya lebih kuat, yang ini kaldunya ayam, yang ini kaldunya sapi gitu kan, karena lu inget gitu. Kalau gua salah satunya cara mengingat itu kan, orang suka nanya, emang lu masih inget rasanya yang 3 bulan lalu lu makan? Ingat gua. Gimana cara ngingetnya? Gua mengasosiasikan rasa itu dengan peristiwanya. Jadi kayak gue masih inget rasa ayam goreng Bu Haji Jatinegara depan stasiun stasiun kereta api Ya. Jatinegara. Gue mengasosiasikan rasa ayam goreng itu dengan peristiwanya, bahwa dulu pernah ada satu periode dalam hidup gue kerja di Jakarta tapi weekend pulang ke Bandung. Dan gue dari Jalan Raya Bogor, gue naik angkot 06A turun di Jatinegara, ngantri dapat tiket jam 8 malam pasti. Gue ngantrinya jam 6. Gue ngantri dapat tiket karena gue nggak mau pakai kereta yang jam 7 karena pasti berdiri. Jadi gue beli yang jam 8. Ngantri jam 6 dapat tiket jam 8, gue nyebrang ke Ibu Haji Ayam Goreng Jatinegara. Gue inget peristiwanya, makanya gue inget rasanya gitu. Rasa ayam goreng dan sayur asemnya itu. Gua inget malam-malam nyetir dari Bandung ke Jakarta lewat Purwakarta, waktu tol belum jadi. Terus turun ke bawah, tempatnya parkir di Soto Sadang. Soto Sadang di Sadang. Sadang di Sadang. Iya, itu Kayak gue juga inget juga tuh. STMJ-nya apa tuh? Makan Padang yang di puncak tuh. Simpang Raya. Simpang Raya, iya. STMJ-nya Simpang Raya. Gue mengingat karena pada saat itu gue jalan bareng sama temen gue. Kita nyetir malam, pulang dia habis ada kerja. Dia anak Bandung juga, ada kerjaan di Jakarta. Terus dia bilang, gue bawa mobil, lu mau ikut Bandung nggak? Ikut, ayo nyetir gantian. Oke, siap. Dia duluan nih nyetir, sampai Simpang Raya. Kita berhenti, gue tidur sepanjang jalan. Terus dia bangun, makan dulu lah. Minum, gue masih kenyang, gue minum aja deh STMJ. Gue beli STMJ, minum, habis gitu gantian yang nyetir. Gue habis makan, ngantuk. Lu yang nyetir sekarang, kan lu tadi udah tidur. Oke, siap. Gue pindah ke kursi supir, mau keluar parkiran, terus gue bilang, lu tadi kita datang dari kiri atau dari kanan? Karena kalau gue salah keluar, kita balik lagi ke Jakarta. Benar juga. Dan itu sesuatu yang lu nggak bisa tanyain ke tukang parkir, karena Iya. malu kan. Lu buka kaca terus, bang punten kalau yang ke Jakarta. Lah bapak tadi dari mana? Tapi STMJ-nya enak. Nah STMJ-nya gue jadi inget gara-gara peristiwa itu. STMJ-nya tuh khas lah gitu ya, dengan
frothnya yang membuat gue curiga bahwa es di situ bukan susu tapi sunlight. Karena frothnya kaku sekali gitu. Gue inget gitu rasanya enak gitu, anget, manisnya, harumnya gitu gue masih inget. Jadi kalau gue nemu lagi atau gue minum STMJ lagi atau gue terima makan ayam goreng lagi, ayam goreng modelan ayam goreng Sunda gitu, gue bilang ini beda sama yang di Jatinegara gitu. Atau ini mirip nih sama yang di Jatinegara gitu. Karena gue masih tadi sebelum kita rekaman gue cerita tentang ayam bakar Klaten. Gue makan ayam bakar Klaten itu mungkin 2005, 6, 7. Terus gue makan lagi kemarin beberapa minggu yang lalu makan lagi ayam bakar seperti itu di Solo, terus gue bilang ini mirip pisan sama ayam. Kalau bisa ingat karena peristiwanya, gue mengasosiasikan rasa itu dengan peristiwa, jadi gue inget gitu rasanya. Nah itu yang mungkin banyak orang tidak melakukan. Jadi makan aja, habis itu lupa gitu. Tapi memang gini ya, Van, memang apa ya, sama mungkin waktu di seri sebelumnya kita bertanya tentang seorang pemimpin apakah bisa dipelajari atau dia dari lahir. Seorang yang suka makan apakah dipelajari atau dia dari lahir ada bakat suka makan gitu. Kalau menurut gua bakatnya itu ada. Kita ngomong sama orang, ada yang dia seneng makan, ada yang enggak gitu. Simply yang dia merasa makan itu mah gua cuma buat hidup aja lah gitu ya. Tapi kadang-kadang kita ketemu orang yang wah Pak, udah pernah cobain ini belum gitu ya? Ini nih enak gitu. Itu kalau menurut gue memang apa ya? Kalau teman-teman mau jadi food reviewer, kalau dia punya bakat itu ya lebih hidup gitu loh. Karena dia juga mengerti apa yang dijelaskan oleh apa yang dia berusaha lakukan sama audiensnya kan gitu ya. Dan suka makan itu ada satu bakat gitu ya. Ada satu bakatnya yang menyatukan kita semua di Jalan Sutra gitu, termasuk Pak Bondan ya. Dan cuman menurut gue ada bedanya juga sih, gini, antara lu suka makan sama lu emang suka peristiwanya. Kayak misalnya apa ya, kalau dibilang gue suka makan, enggak juga gitu. Kalau saya enggak yang segimana banget gitu, beda. Contoh sederhana misalnya kakak gue itu doyan banget makan, dia kemana-mana tuh pasti makannya gede gitu segala macam. Tapi kalau ditanya gitu, lu ke gue gitu, lu suka nggak kalau misalnya keluar kota harus makan ini? Enggak juga, tapi gue suka peristiwa itu. Jadi kalau misalnya kayak yang gue bilang tadi, gue ke warung Ibu Haji ayam goreng Jatinegara itu gue suka peristiwa itu gitu. Bahwa peristiwa makan itu menjadi istimewa karena itu, bukan karena misalnya makanya mungkin di Jalan Sutra di komunitas kita dulu, lu mungkin notice gue salah satu yang nggak suka nyari, nggak suka nyengajain. Kan kalau teman-teman ada tuh yang suka nyengajain. Wah, udah nyobain ini belum? Wah, di mana tuh? Di ini. Wah, minta alamatnya, gue nanti ke sana. Terus minggu depannya kita ketemu. Oh, gue kemarin udah ke sana tuh nyobain gini. Oke juga ya gitu. Gue kan enggak gitu. Gue ya kalau lagi ada ya ada, hayu gitu. Kenapa gue nyobain? Gue bahkan, ya contoh lagi, balik lagi Bu Haji Jatinegara itu, gue bahkan baru tahu kalau tempat itu legendary setelah gue ke situ beberapa kali. Terus dia bilang, emang kalau ini ya makan situ, wah itu kan tempatnya terkenal banget. Oh ya? Tapi gini loh, enggak Van, lu punya kemampuan untuk menilai sesuatu yang legendary. Ada sebuah ruko ya di Tangerang, di mana gue pas lewat ke situ, gue pikir ini kayaknya menarik ya. Gue masuk, gue cobain enak, gue kasih tahu dia bilang, oh, gue juga tahu, karena gue lihat, kok menarik ya, masuk cobain, yaitu kembang bawang di Modern Land. Padahal kita gak janjian teman-teman. Gue bilangnya, wah, Ivan jaraknya berminggu-minggu tuh. Jaraknya lama, tapi menarik itu ada itu ketertarikan itu loh maksud gue. Ketertarikan itu yang kalau ngelihat sesuatu nih kayaknya lucu nih, gitu ya. Bener, karena gini, gerobak aja, ya gerobak nih ya. Kalau kita ngelihat gerobak, lu lihat deh. Kalau yang enak itu rata-rata gerobaknya bersih gitu ya, well organized, rapi gitu. Kalau gue begitu ngelihat gerobak kayak gitu, gue, ini kayaknya nasi goreng babatnya enak. Ya, dan rata-rata makanya bener, rujak cuhi misalnya itu kan gerobak juga kan. Itu kalau wah bersih banget dianya itu, ininya semuanya tertata rapi. Nah ini kayaknya kita udah ada, ya mungkin itu karena pengalaman ya. By the way, kami berdua tuh menulis buku juga dengan teman-teman dulu ya, yang sama Cindy sama Adi apa dan namanya? Iya. Review juga, review 9 buku. Series itu malah, 9 series buku. Pustaka Rumah. Pustaka. Iya, namanya Pustaka Rumah. Alex Media dulu ya, kalau saya nerbitin. Nah, itu
akhirnya kan kita punya semacam radar lah gitu ya. Ah, oke. Yang ini nih kayaknya oke nih, yang ini rame tapi kita coba sebenarnya ini biasa aja gitu. Iya. Kayak, wah ini ada bakso rame banget gitu di Bogor misalnya waktu itu. Wah ini bakso rame banget gitu. Setelah kita cobain, kayaknya biasa aja. Dia rame kenapa? Ya karena dia deket kantor Pemda gitu. iya. Dan Tapi- orang kalau istirahat makan siang atau sore sebelum pulang kantor ya dia mampir situ makan. Makanya dia jadi rame dan terkenal. Iya. Dibilang enak mah, ya bukan nggak enak, cuma Tapi ya tidak biasa istimewa gitu ya, gitu. tidak istimewa. Kayak gitu. Satu kebiasaan yang teman-teman food blogger juga bisa lakukan, yaitu tulis apa yang dimakan. Yang tadi Irfan bilang itu di Iya. episode pertama, yang tadi kita kan berangkatnya dari nulis. Karena Iya, dulu, waktu zaman belum ada WhatsApp atau belum ada video, kita mau ceritain makan enak itu Itu di harus ditulis. mailing list kan. Iya, Jadi kita ditulis. waktu ini enak nih kan Pak Bonan nanya terus enaknya apa? Waktu dulu kalau di mailing list ya sudah, kalau kita cuman bilang kedai bakso sini enak, sama Pak Bonan ditegor. Jangan enak-enak doang, gimana enaknya gitu ya. Itu sama Pak Bonan Iya. diomelin tuh kalau kita cuman apa sebutnya one sentence, One-liner. one liner, artinya cuman satu kalimat doang. Tambahin dong apa kek gitu. Jadi supaya kita dapat komentar dari Pak Bonan, ya kita mikir, nulis nih, oh rasanya begini, begini, begini. Karena tulisan itu membuat kita pikiran tuh jadi tertata gitu. Ya mungkin secara feeling kita tahu ini beda sama itu, bedanya apa? Coba ditulis bedanya apa. Kayak klepon yang tadi, bedanya apa? Oh, kelapanya sama, gulanya yang ini agak sedikit lebih asam. Daun sujinya yang ini wangi, yang ini kurang wangi. Rasanya yang ini lebih kenyal. Kalau ditulis, itu kita lebih bisa menjabarkan apa yang ada di otak kita gitu. Nah, tinggal tulisan itu waktu nge-review dibaca gitu kan. Karena jadi ada value lebihnya gitu. Iya. Ya kan dulu Pak Bonan kan gitu. Mungkin Kalau ini- one liner diomelin Mungkin tuh dulu. ini juga food reviewer sekarang itu one go. Jadi dia tidak mensurvei. Itu. Oh, kalau menurut gua survei ya kalau perlu sih boleh ya, tapi kalaupun one go tapi kesan dia atas ke one go-an itu kan dia nggak langsung di-upload juga kan. Pasti diedit dulu gitu. Ya, cuma pas pada saat dia itu kan dia ngomongin gitu. Dia langsung ngomong di depan kamera kan, nggak di voice over, nggak diapain. Iya, tapi ya bisa lah 5 menit tulis dulu baru lanjut lagi yang gitu. yang apa wisata kuliner di Trans TV wisata kuliner di Trans TV itu ada tim advance-nya. Ya, itu disurvey kami dulu. berangkat dulu, ya gue pernah aja menghandle beberapa episode, datang dulu, nyobain dulu, bikin review dulu, reviewnya dikasihin ke Pak Bondan, dia baca, terus kayaknya oke ini menarik kayaknya, terus kesana, atau bagus, saya juga pernah kesini gitu kan, oh ini bagus nih, udah kesana. Jadi pada saat datang dan merekam itu memang sudah punya bahan untuk dibahas, Iya. gitu. Kalau sekarang kadang-kadang datang langsung rekam, langsung ngomong, bingung gitu kadang-kadang. Zaman sekarang kalau it's a paid review kan? Kalau dibayar, Kalau paid, iya. ya Kan artinya banyak yang enggak. Banyak yang enggak paid review juga. iya, tapi rata-rata dibayar juga sih, Van. Maksudnya gini loh, kalau dapat bayaran, why not budget tuh 2 kali visit? Visit pertama survei dulu, Oh ya, baru visit mungkin- keduanya ya, review gitu mungkin ya. bukan paid review lah, tapi lu dapat duit dari nge-review Iya, itu. dapat duit gitu. dari nge-review itu kan. Budgetingnya jangan sekali makan lah. Toh makanannya rata-rata nggak bayar kan. Kalau misalnya dibayar untuk mereview gitu kan, dua menurut gue sih kemarin kan ada kontroversi mengenai dibayar nggak dibayar. Menurut gue sih itu sih bebas-bebas aja. Yang penting kualitas reviewnya bagus gitu. Kalau memang perlu, apalagi kalau gue ya, apalagi kalau dibayar, gue kan lakukan dengan serius. Gue dibayar nih gitu kan, berarti is a professional kan. Kalau harus dilakukan 2 kali, ya 2 kali aja. Survei dulu, kira-kira menu apa yang enak atau menu apa yang bisa direview, mana yang unik, baru syuting gitu. Iya, dan bahkan itu kan nggak harus 2 kali datang. Bisa sekali datang, kamera jangan dinyalain dulu. Iya, kita coba dulu, tulis dulu, bikin konsep dulu, baru go gitu kan. Gitu. Jadi kalau menurut- Duduk dulu rame-rame sama timnya, 3-4 orang, itu pesan dulu, cobain. Oh ini gini ya, ini gini. Oke, siap ya? Oke, kita pesan lagi, kamera nyala. Gitu. Tapi menurut gua tulis udah itu penting. ditulis, makanya Tulis itu udah penting. ditulis. Bahkan stand up comedy pun gua mau ngingetin lagi nih. Oh, Itu iya. ditulis, teman-teman. Stand up comedy itu tidak spontan gitu, tahu-tahu lucu itu enggak. Itu semua sangat tertulis ya, Van ya? Makanya Sangat tertulis. di Indonesia gua nggak lucu kan karena nggak nulis. Iya, tadi lumayan lucu lah soal kuningan. Terima kasih udah dengerin Indonesia, mungkin yang bukan dari Jakarta nggak bisa datang, Oh, iya. tapi silakan komentar ya. Oh, susah nih kalau nulis atau gimana, atau saya ada pengalaman gini. Silakan ditulis saja. Nanti kita seneng kok kalau ada komen-komen ya. Dan kalau ada usulan topik silakan juga. Yes. Terima kasih udah dengerin, saya Harnas. Saya Irfan Katawiria. Bye.